Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bersama-sama bisa sharing untuk menuntut ilmu. Semoga niat kita bersama untuk menuntut ilmu ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mensyukuri nikmat. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang kepemimpinan, terutama dalam Islam. Dan sebelumnya, agar terlihat khusyuk dan tentunya kita tetap mengharap ridho Allah, marilah kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Kepemimpinan terutama dalam Islam ini kepemimpinan itu kata kuncinya adalah pengaruh ya. Bagi saya pemimpin itu mampu mempengaruhi orang lain. Itulah kata dasar pemimpin. Salah satu dasar yang memunculkan pemimpin dalam Islam, hadis dari Rasulullah, tidak dihalalkan bagi 3 orang yang berada di atas rumah di muka bumi ini, kecuali salah seorang mereka menjadi pemimpin. Ya, kalau keluarga ada 3 orang, ayah, bapak, suami, istri, suami, istri, kemudian anak. Ketua keluarganya bapak. Itulah pemimpinnya, seorang bapak itu. Ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkanlah salah satu dari mereka menjadi pemimpin. Maka kewenangan untuk memilih dan menetapkan pemimpin itu ada pada masyarakat atau jamaah. Dalam Islam tidak dibenarkan seseorang pemimpin itu memaksa orang lain mengakui dan mentaati kepemimpinannya. Jadi pemimpin sejati yang akan mengemban tugas kepemimpinan adalah orang yang dipilih oleh masyarakat dari kalangan mereka sendiri, yang menurut masyarakat memiliki kriteria yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Sedangkan kepemimpinan itu segala macam atribut yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kriteria seorang pemimpin itu orang yang dikenal, dicintai, orang yang dipimpinnya. Misal satu desa ada lurah, ada kepala desa. Tentu sudah dikenal dan dicintai sehingga dipilih. Orang yang melayani, bukan yang minta dilayani. Jadi pemimpin itu pelayan ya. Sehingga masyarakat itu menjadi senang. Wibawanya itu bukan wibawa formal karena ia punya SK sebagai seorang pemimpin, misal. SK sebagai kepala desa, tapi wibawanya itu terbentuk karena sifat yang menyenangkan. Ya, disegani oleh masyarakat yang dipimpinnya. Nah, pertandaan pemimpin yang berhasil disenangi dan diterima oleh orang yang dipimpinnya, sebagaimana yang dimaksud Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Jika Allah bermaksud menjadikan seorang pemimpin yang berhasil, maka Allah akan menjadikan para pembantunya itu orang-orang yang baik.
mampu menampung aspirasi orang yang dipimpinnya. Ya, itu ditampung, dipelajari, dicarikan pemecahannya. Selalu bermusyawarah dalam memutuskan hal yang menyangkut orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin menghargai saran dan pendapat orang yang menjadi pembantunya. Ia tidak sok tahu dan sok kuasa dalam mengambil keputusan. Dalam Asy-Syu'ara itu wa amruhum syura bainahum. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ia juga yang tegas dalam menjalankan putusan tapi lunak dalam caranya. Fortiter in re suaviter in modo, kata orang Italia. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup sehingga dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya. Ini memang penting nih. Punya pengetahuan dan kemampuan. Tahu saja tidak cukup, tapi juga harus mampu. Mampu saja juga tidak cukup kalau tidak punya pengetahuan, gitu kan. Ini pun bisa dilatih dalam organisasi. Mungkin mahasiswa mulai saat ini berlatih dalam sebuah organisasi untuk melatih jiwa kepemimpinan. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini kalau apalagi space-nya masyarakat luas, apalagi negara gitu ya. Kita berangkat misal dari RT, dari keluarga aja. Seorang ketua keluarga harus memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Mempunyai karisma dan wibawa. Karisma, wibawa, pemimpin akan semakin teguh di mata umatnya dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif Islam, karisma dan wibawa ini tidak harus dari warisan darah orang tuanya yang juga pemimpin, tapi dapat dibentuk melalui ketentuan dalam menjalankan ibadah, hubungan sosial, muamalahnya, sikap santun kepada siapa saja, konsekuen, ya satu kata, dengan perbuatan, tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Lama-lama kelamaan kan menjadi sebuah karismatik. Ya. Konsekuen dengan kebenaran. Ini menjadi batu ujian bagi seorang pemimpin kalau sampai tidak konsekuen. Itu terjadi karena godaan hawa nafsu. Banyak pemimpin yang tadinya sudah baik dalam tindak tanduknya, tapi ketika digoda oleh hawa nafsu, ya tidak lulus. Kebenaran telah digadaikan, bahkan dijualnya karena silau dengan harta dunia. Nah, sekarang harta tahta wanita, kan itu. Atau entah yang sekarang banyak yang diselewengkan, harta tahta apa gitu. Tinggal apa itu, misal yang wanita cantiknya namanya Sela, harta tahta Sela, misal harta tahta binti, misal bermuamalah dengan lembut dalam berhubungan atau berurusan apapun dengan orang-orang yang dipimpinnya hendaknya dilakukan dengan lemah lembut. Ini contoh dari Rasulullah, penuh kasih sayang, lemah lembut, seperti itu. Tidak. Seperti yang saya sampaikan, ya amar ma'ruf itu bil ma'ruf, nahi mungkarnya juga bil ma'ruf. Ya. Amar ma'ruf bil mungkar, memerintah apa itu kebajikan dengan mungkar, merusak sembarang barang, itu bukan prinsip kita. Ya. Nahyi mungkar bil mungkar.
juga bukan prinsip kita. Dakwah Nabi kan kita ada yang sudah belajar sejarah peradaban Islam atau apa sekarang materinya apa studi keislaman gitu. Apa ada Rasulullah itu ketika berdakwah dengan kekerasan? Tidak ada. Nah, membulatkan tekad dan tawakal. Karena segala pertimbangan dan data yang sudah diproses, maka seorang pemimpin harus yakin dan bertekad menyelesaikan diikuti tawakal kepada Allah. Ya, fatawakal fa'idah anzamta fatawakal Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, itu bertakwalah pada Allah. Sadar adanya muraqabah. Pengawasan melekat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga. Ya, bahwasanya kita kanan kiri ini selalu dicatat oleh malaikat. Sebenarnya kalau ini sudah punya prinsip ini, muraqabah ini, kolusi, korupsi, nepotisme itu pun juga takut. Kalau semua aturan sudah ada, kemudian ada penyelewengan, tentu itu sebuah dosa kan gitu kan. Dan itu sudah dicatat. Dan Allah itu maha teliti, bukan seperti Anda gampang lupa seperti itu, bukan. Lebih teliti daripada yang melakukan Anda sendiri. Allah alamu bima kuntum ta'malun kan gitu. Lebih tahu Allah itu yang terhadap apa yang kamu perbuat. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Tapi apa yang kamu kerjakan lebih tahu Allah. Dari detik demi detik itu lebih tahu. Apa itu kalau bahasanya itu kerenteknya hati itu hati mau ngapain itu pikiran juga mau ngapain Allah lebih tahu. Oh ini semisal agar keponakan saya yang apa ini cantik ini nilainya baik, pokoknya nanti saya beri A+. Gitu. Allah sudah tahu itu, kan? Padahal untuk mendapatkan A+ itu perlu tugas-tugas itu dipenuhi, ya UTS, UAS, gitu. Itulah contohnya. Punya power atau pengaruh, pemimpin harus punya kekuatan ini. Ya. Melakukan tugas, monitoring, dan evaluasi. Ya, dengan power, pengaruh ya tadi yang saya katakan, pengaruh ini akan dapat mencegah dirinya dari orang-orang yang ada dalam pembinaannya untuk konsekuensi menunaikan amanat yang diberikan kepadanya. Nah, sehingga adanya pemimpin dan tidak adanya pemimpin itu kalau sudah ada pengaruh seperti ini, bawahan itu tetap taat dan melaksanakan aturan. Kalau pemimpinnya pergi, kemudian bawahannya ogah-ogahan, ini yang kurang pemimpin yang kurang berhasil. Tidak membuat kerusakan di muka bumi lah ini. Ya. Nah, sampai seperti itu. Mau mendengar nasihat dan tidak sombong. Mendengarkan nasihat dari orang ikhlas tergolong dalam manusia yang sombong. Yang sombong sering menganggap dirinya paling benar, sok tahu segala hal. Dan ini merupakan tanda orang yang takabur dan calon penghuni neraka sebagaimana firman Allah berikut. Wa idza qila lahu taqillaha qatatul izzatu bis. Hasbu jahannam bala bisal mihad. Bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Maka cukupkanlah balasan neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Sekarang gaya kepemimpinan. Ya, gaya kepemimpinan berbaur dengan bawahan, menyatu, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoritarian itu
pemimpin mengambil keputusan lebih dominan, bahkan lebih sering bawahan sama sekali tidak dilibatkan. Laissez-faire, ini lebih galak lagi. Memberikan kebebasan kepada orang-orang yang dipimpin untuk mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Ini pemimpin menyampaikan informasi dan memfasilitasi hal-hal yang diperlukan terkait dengan keputusan yang diambil orang-orang yang dipimpin. Ya, kemudian partisipatoris ini melibatkan orang yang dipimpinnya dalam setiap aktivitas organisasi. Situasional kita lihat perbedaannya ini di tabel ini. Ya. Berbaur dengan bawahan lebih mudah berkoordinasi, memahami aspirasi, lebih dekat hati dengan bawahan, lebih mudah membangun konsensus untuk mendapatkan kesepakatan, proses kaderisasi berjalan. Ya. Ini kekurangannya itu sulit ya, karena membedakan mana pemimpin, mana bawahan. Nah, demokratis ini memberi kesempatan kepada bawahan berpartisipasi, mengambil keputusan. Kaderisasi pun berjalan. Dan ini waktunya lama ya memang karena demokratis. Mencari yang terbaik. Negara modern memerlukan biaya yang besar karena harus melibatkan perwakilan daerah-daerah seperti kita. Otoritarian, mudah mengambil keputusan. Karena di tangan pemimpin ya, dari segi biaya waktu yang digunakan efisien. Tidak memberikan, kalau kekurangannya, tidak memberikan kesempatan bawahan berpartisipasi. Segala keputusan terkesan dipaksakan, proses kaderisasi pun tidak berjalan. Laissez-faire, pemimpinnya mendapatkan, yang dipimpin mendapatkan kesempatan seluas-luasnya. Nah, kalau kekurangannya pasti sering kebablasan ini. Bisa mengundang kekacauan, masing-masing ingin ngatur, semua jadi pemimpin. Tidak ada kesatuan gerak dalam organisasi, proses kaderisasi tidak berjalan. Ada situasional ya, kadang demokratis, campurannya. Mudah menyelesaikan keadaan, tidak fokus, kekurangannya tidak fokus, terkesan menyerah pada keadaan, tidak ada keberanian menghadapi tantangan. Kan ini pemimpin tinggal ini nanti tipikal gayanya itu apa. Kepemimpinan manajerial. Memang pemimpin kadang ada yang disebut sebagai manajer. Ini yang harus dikuasai karena meliputi keterampilan manajerial. Merencanakan struktur organisasi, merencanakan keperluan SDM-nya, merencanakan sarana, peralatan, sumber dana, penggunaan waktu. Banyak sekali lah Anda bisa lihat sendiri keterampilan manajerial. Kemudian kemampuan teknis, pemimpin dituntut pula untuk memiliki kemampuan teknis berkenaan dengan kegiatan yang menjadi core organisasi. Meskipun tidak sedetail pekerjaan teknis yang dilakukan oleh staf atau karyawan yang membidakinya. Paling tidak tahulah core organisasi garis besarnya. Ya. Misal saya ini menjadi kepala laboratorium, ada 6 jurusan atau 7 jurusan. Walaupun saya tidak paham akuntansi, kan, semisal ini. Saya tidak paham ada jurusan akuntansi, paling tidak saya tahulah prosesnya. Berjalannya akuntansi itu harus ada apa-apa.
Contoh kecil seperti itu. Kemudian kemampuan interpersonal, ya, kemampuan pemimpin organisasi untuk membina hubungan baik, berkomunikasi dan berinteraksi dengan bawahan dan semua stakeholder organisasi. Stakeholder itu orang yang mungkin ya berpengaruh atau pernah memberikan masukan terhadap sebuah organisasi. Kalau dalam sekolah itu kan ada itu stakeholder-nya. Biasanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh sekitar, ulama, seperti itu. Organisasi nanti stakeholder-nya mungkin kalau kita ambil IAIN mungkin pondok-pondok seperti itu karena banyak bersinggungan dengan pondok. Kalau FEBI, semisal organisasi yang berkaitan dengan organisasi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Misal koperasi, dinas koperasi, misal seperti itu. Kan perekonomian. Kemudian kemampuan interpersonal seorang pemimpin yang berbasis syariah. Ini Rasulullah, mungkin keteladanan, akhlak mulia, gitu kan, akhlak mulia. Kemudian ini kemampuan lagi strategis. Kemampuan seseorang pemimpin untuk memahami kondisi sosial politik yang melingkupi operasional organisasi yang dipimpinnya. Baik itu lingkungan internal dan benar-benar sosial politik lingkungan eksternal yang menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Soal organisasi bisnis, pimpinan perusahaan harus mempunyai kemampuan strategis bagaimana mengatur atau meningkatkan kualitas SDM. Mampu menyediakan modal yang terbatas, kualitas produk yang perlu ditingkatkan. Ya. Nah, itu ada lagi. Ya. Pemimpin ini yang harus mampu motivasi, punya kemampuan manajerial, teknis, interpersonal, kemampuan strategis untuk mewujudkan tujuan organisasi. Gitu kan. Dan lagi pemimpin punya motivasi, ya. Kemudian dari seluruh motivasi itu semangat, motivasi, mampu secara manajerial, teknis, interpersonal, strategi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dan sekarang etos kerja kepemimpinan syariah. Nanti cara cepat saja. Nah, banyak ini. Dan, pemimpin harus menghargai waktu. Karena waktu itu 1 detik berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Dalam Al-Quran jelaskan agar setiap muslim memperlihatkan dirinya untuk mempersiapkan dari esok sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah pada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kita sering mendengar lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin. Gitu ya. Demi masa benar-benar dalam masa kerugian. Waktu. Ya, menghormati waktu penting. Kemudian ada lagi yang kedua, ikhlas. Ya, bersih, murni, tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang mengotori. Ikhlas ya. Dan tugasnya sebagai pengabdian, amanah yang harus dilakukan tanpa pretensi apapun, tujuan apapun. Dan dilaksanakan secara profesional. Saya sudah mempunyai kecakapan-kecakapan tadi.
teknis, interpersonal, apa itu tadi yang di atas tadi. Nah, setelah ikhlas, kemudian jujur. Dalam jiwa seseorang harus jujur terhadap nilai rohani yang menentukan sikap berpihak kepada kebenaran. Moral yang terpuji, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sehingga ia hadir sebagai orang yang berintegritas yang tinggi, mempunyai kepribadian yang terpuji dan utuh, ya, jujur. Ya. Kemudian selanjutnya adalah komitmen. Keyakinan yang mengikat seseorang sedemikian rupa kukuhnya dan menggerakkan perilakunya menuju ke arah tujuan yang diyakini. Komitmen. Nah, ini ada teori baru, Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence. Siap berkorban demi pemenuhan sasaran organisasi, merasakan dorongan semangat dalam hal yang lebih besar, menggunakan nilai kelompok dalam pengambilan keputusan. Istiqomah. Ya, kelima, istiqomah. Seorang pemimpin yang profesional memiliki sikap konsisten, istiqomah. Kalau dalam istilah Jepang, kaizen. Taat asas, mempertahankan prinsip, serta komitmennya dalam menghadapi tantangan dalam pekerjaannya, sekalipun berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Termasuk dalam pengertian ini, kesiapannya untuk disingkirkan dari komunitasnya. Karena orang-orang yang bersekongkol berseberangan dengannya. Sikap konsisten, istiqomah ini kan melahirkan kepercayaan diri yang kuat, memiliki integritas, serta mampu mengelola tekanan, stres, dan hidupnya tetap bergairah. Istiqomah. Gitu. Nah, seperti ini, saya contohkan, Bilal bin Rabah, dia tetap walaupun disiksa oleh kaum kafir Quraisy, dia tetap istiqomah memegang teguh agama Islam. Kreatif. Ingin mencoba metode gagasan baru asli mencapai efektivitas efisiensi dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, kreatif. Disiplin. Nah, ini seperti polisi. Kalau sekarang kan disiplin itu adalah vaksin kan gitu. Ini memang penting. Ya, kemampuan mengendalikan diri, taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan. Orang yang memiliki disiplin sangat berhati-hati dalam mengelola pekerjaannya serta penuh tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban. Inilah disiplin. Pemimpin organisasi punya kewajiban tidak hanya menanamkan disiplin terhadap diri sendiri, tapi juga menanamkan disiplin kepada bawahan. Ini harus mempengaruhi ini. Mendisiplinkan bawahan. Bagaimanapun caranya, itu pemimpin pasti punya trik-triknya, itu harus punya. Gitu. Kemudian percaya diri. Ini pun juga penting. Sudah dijadikan pemimpin tidak punya sifat percaya diri. Susah nanti. Dia tegas bertindak, tangkas, tidak ragu dalam mengambil keputusan, sikap arogan, defensif, serta tangguh mempertahankan pendiriannya. Orang percaya diri hadir di tengah-tengah lingkungannya, bagaikan lampu yang terang benderang, yang memancarkan raut wajah yang cerah dan berkarisma. Bertanggung jawab. Selanjutnya ada bertanggung jawab. Menerima sesuatu sebagai amanah dan penuh tanggung jawab. Kemudian orang yang sudah terbiasa bertanggung jawab dalam bekerja mempersepsikan pekerjaannya sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan, yang pada akhirnya melahirkan keyakinan bahwa merupakan bagian dari ibadah, bekerja dengan baik, berprestasi itu bernilai indah.
Dan ini pun dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leadership 10. Memiliki jiwa kepemimpinan. Khalifah fil Ards, yang bermakna mengambil peran sebagai pemimpin dalam kehidupan di muka bumi. Kepemimpinan berarti mengambil posisi memimpin dan sekaligus menanamkan peran sebagai pemimpin sehingga kehadirannya memberikan manfaat dan pengaruh positif kepada lingkungannya. Pemimpin orang yang mempunyai personalitas yang tinggi. Pemimpin yang baik bukan tipikal orang yang mengekor, karena sebagai seorang pemimpin ia terlatih berpikir kritis, analitis, sadar, yakin seluruh hidup dan kehidupannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atau ada lagi gaya kepemimpinan visioner, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Visi menjelaskan arah tujuan, itu pemimpin yang masa depan, gitu ya. Nah, dikembangkan oleh Stephen Covey. Ya. Itu pemimpin harus punya pathfinding, mengungkap bagaimana upaya pemimpin memahami dan memenuhi kebutuhan utama para stakeholder-nya berkenaan dengan visi, misi, dan strategi. Aligning, berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan keseluruhan sistem dalam organisasi. Nah, organisasi memang sistem terdiri dari banyak unsur-unsur. Empowering, berhubungan dengan upaya pemimpin untuk menumbuhkan lingkungan agar setiap orang dalam organisasi mampu, nah ini motivasi. Mempunyai komitmen kuat, memahami sifat pekerjaan dan tugas yang diembannya. Ini seorang pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya. Modeling, hubungan dengan bagaimana pemimpin itu menjadi panutan bagi bawahan, orang yang dipimpinnya, bagaimana pemimpin itu bertanggung jawab atas tutur katanya, sikap, perilaku, dan keputusan yang diambilnya. Nah, pemimpin visioner. Nah, ini bermega skill of leadership oleh Bart Nanus, ini visioner. Berpandangan jauh ke depan, menguasai perubahan, dan mampu mendesain organisasi. Pembelajaran antisipatoris, inisiatif, penguasaan interdependensi, standar integritas yang tinggi. Ini bisa dilihat Muhammad Shafi'i Antonio. Ya. Ada integritas, kemudian ada trust, ya, listening. Ya. Oke, nomor 11. Itu ke depan aja lah. Sifat kepemimpinan yang ke-11 yang dibutuhkan adalah entrepreneur. Memiliki jiwa entrepreneur, wira swasta. Ya. Berjiwa wirausaha yang selalu melihat setiap sudut kehidupan ini sebagai peluang dan kemudian berani mencobanya. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kehidupan orang yang berada dalam pembinaannya. Ya. Kemudian yang ke-12, selain sifat dan dasar dari seorang pemimpin memiliki semangat entrepreneur oleh Toto Tasmara, komitmen, confident, kooperatif, care, kreatif, challenge, calculation, communication, competition, change. Ya, sekarang inilah yang ke-12, ini mungkin yang terakhir ya. Fastabikul khairat. Seorang pemimpin itu bergairah, memiliki semangat, berlomba dalam kebajikan untuk meraih prestasi. Berlomba mencapai prestasi ini bukan asal berlomba saja, nekat. Ini perlu manage. Manajemennya perlu. Nah, di sini perlu perhitungan gitu ya. Ini
berpikirnya itu sumuliah, lengkap untuk menjadi sebuah the winner, seorang pemenang. Itu fastabiqul khairat. Tidak hanya apa itu bondo nekat gitu ya. Inilah apa itu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam Islam. Banyak sekali kriteria-kriteria yang harus kita miliki karena kita pun juga sebagai seorang pemimpin. Semua yang ada di dunia ini adalah seorang pemimpin. Paling tidak Anda sendiri itu memimpin jiwa Anda sendiri, gitu kan. Ada sendiri memimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri. Nanti ke depan kalau sudah dewasa, punya anak juga akan mempunyai memimpin, mendidik seorang anak. Nah, seorang suami juga memimpin istrinya. Ya. Kan seperti itu. Paling tidak memimpin dirinya sendiri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, mentaati perintah-perintah Allah. Ataupun memimpin agar pikirannya pun itu tetap jujur, baik, dan sebagainya yang sudah saya sampaikan, agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu statement statement yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.